Ya, saudara, jadi kita tahu latar belakang yang sangat kuat pengaruh dari agama Yahudi yang dianut oleh Saulus, ya, itu terluka karena ada ajaran yang mengajarkan bahwa ada juru selamat dan dialah jalan satu-satunya. Ya. Sedangkan di Yudaisme itu hanya ada satu Allah, ya, monoteisme, tidak ada yang lain. Ya. Tidak mungkin Allah itu diterima sebagai manusia. Ya. Nah, itu melukai rasa keagamaan dari Saulus, ya. Sehingga meskipun dia sudah melihat kenyataan bahwa ada pengikut Kristus, salah satunya adalah Stefanus yang dianiaya dan dia adalah saksi mata waktu itu, ya. Di pasal 7 jelas dikatakan dia memegang jubah, ya, dari mereka yang melempari batu, kan. Itu di pasal 7, ya, yang merajam Stefanus. Tapi melihat itu hati Saulus bukan malah sedih, ya. Dia tidak merasa sedih, dia tidak merasa sudah menganiaya atau ikut menganiaya di situ. Ya. Nah, karena itu di dalam pasal 9 ini dijelaskan, ya, Saulus malah berkobar-kobar hatinya untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ya. Jadi ternyata peristiwa di pasal 7 itu malah membuat hatinya menjadi semangat bahwa orang yang tidak sesuai dengan ajaran Yahudi, Yudaisme yang mereka terima selama ini, itu adalah orang-orang yang sesat, ya, yang tidak sesuai dengan ajaran hukum Taurat. Karena itu layak bagi mereka untuk mengejar dan membunuh, ya. Dan Saulus meminta surat dari imam besar dan dia mendapatkannya, ya. Nah, saudara, Paulus tahu bahwa hidupnya sudah terpanggil untuk membela agamanya, ya, agama Yahudi itu, ya, Yudaismenya. Karena itu dengan cara apapun dia lakukan sampai menemukan legalistiknya secara formal, secara tertulis surat yang dia minta dari imam besar. Ya. Itu di ayat yang pertama. Ia menghadap imam besar, meminta surat kuasa untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik. Ya. Saudara, Paulus yang hadir menyaksikan hukuman rajam untuk Stefanus, justru hatinya makin berkobar-kobar untuk memberantas atau membumi hanguskan pengikut jalan Kristus. Tidak cukup hanya mengancam, tapi juga dikatakan dia membunuh. Ya. Itulah tujuan dia mendapatkan surat itu. Ya. Jadi ada gambaran yang jelas dari tulisan Lukas ini bahwa tidak ada sesuatu apapun yang dapat memberhentikan, ya, atau menghambat rencana dari Saulus ini. Ya. Termasuk peristiwa yang tadi saya katakan di pasal yang ke-7, penganiayaan yang dialami oleh Stefanus pun tidak memberhentikan dia, bahkan membuat dia menjadi makin semangat. Ya. Nah, itulah saudara gambaran yang jelas dari seorang pribadi Saulus yang dikuasai, ya, dikuasai sedemikian oleh ajaran agama yang membuatnya merasa superior, ya, merasa lebih benar, sehingga siapapun yang tidak sesuai dengan ajaran agama yang dipercayanya, dia akan berantas, dia akan selesaikan. Ya. Nah, Paulus eksis dengan kebenciannya kepada orang Yahudi Kristen, pengikut jalan Tuhan. Ya. Di situ dikatakan supaya ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikut jalan Tuhan, menangkap mereka dan membawa ke Yerusalem. Ya.
Ternyata kebencian itu, saudara, bukan sementara, ya, tapi berkepanjangan sampai kemudian mendapatkan legalitas, ya, legalitas formal. Ada surat di tangannya. Jadi dengan demikian, kalau Paulus membunuh, tidak ada yang dapat mengatakan itu salah karena imam besar sudah memberikan surat kepada dia. Dan tidak terbendung, saudara. Ya. Kebencian itu menguasai hati Saulus. Dan tidak ada yang dapat memberhentikannya. Inilah terbelakang yang harus kita pahami, saudara, di pasal 9, ayat 1 sampai ayat yang kedua. Ya. Tidak ada yang dapat memberhentikan. Siapa? Teman seperjalanannya pun tidak dapat melarang. Ya. Nggak ada yang mengatakan di antara mereka, sudahlah Saulus, kita balik aja deh. Ini kan jauh kita ke Damaskus, ya. Tidak ada. Ya. Sudah, kita berhenti aja. Paling berapa orang yang kita ketemu nanti dari antara mereka, ya. Kita nggak bisa tangkap semua, kan gitu. Ya. Tapi tidak ada satupun yang dapat menghambat. Ya. Jadi dari gambaran peristiwa ayat 1 dan 2 itu sudah jelas bagi kita, saudara, bahwa semua kekuatan sudah ada di tangan Saulus, ya, termasuk kekuatan pedang, ya, untuk membunuh. Itu sudah ada pada Paulus, ya, pada Saulus waktu itu. Ya. Dan kata kuncinya, tidak ada satu orang pun yang dapat menghambat rencana Saulus ini. Ya. Dan ini luar biasa, saudara, ya, karena kita tahu kemudian sesudah kita membaca pasal 9, 10 dan seterusnya, ada hal yang luar biasa dikerjakan Tuhan di situ, yang tidak dapat dihambat oleh manusia. Ketika bertemu dengan Tuhan, bukan hanya dihambat, Tuhan putar haluan, ya, Tuhan putar balik. Itu dahsyatnya Tuhan Yesus mengerjakan